Ya, kenalan dikit mungkin secara singkat. Nama saya Levi, lulusan Computer Science. Tapi memang ini juga managing expectation ya, apa yang kita akan kita bahas sekarang dan apa yang nggak akan kita bahas. Jadi saya bukan data scientist, tapi memang sekarang lagi ngelit tim data scientist dan tim-tim yang lain juga gitu ya. Cuma bukan berarti yang dari awal sudah banyak banyak berkecimpung di data science, bukan. Banyak kan saya di full stack infra, front end, back end. Ya banyak nggak taunya. Dan memang salah satu yang bikin happy di ruang guru adalah bisa bisa belajar banyak gitu ya. Jadi saya nggak pernah ngomong di depan umum sebanyak ini sebelum di ruang guru. Jadi biasanya ya udah small 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 teams tech talk di situ gitu ya. Tapi emang di sini akhirnya dapat experience buat megang bootcamp, ada AI, ada juga full stack, dan ya akhirnya belajar juga bikin materi, bikin bagaimana mengajar yang enak gitu. Ya, termasuk yang di materi hari ini. Jadi mungkin sedikit rahasia. Jadi saya nggak tahu bagaimana bikin LLM di beberapa minggu lalu. Jadi ketika menentukan topik, biasanya saya memilih topik yang saya nggak tahu. Kayaknya lebih seru aja menyampaikan sesuatu yang nggak tahu, sehingga memang terpaksa harus belajar, ngejar, ada deadline-nya, dan memang harus harus belajar banyak gitu. Akhirnya ya udah dikejar. Materi hari ini banyak inspired by ini ya, dari Karl Papis. Ini ada di YouTube gratis 10 jam. Jadi ada beberapa series, 5 sampai 6 series. Kalau menonton sendiri bagus. Kalau teman-teman udah nonton ini, I think nggak usah ikut acara ini nggak apa-apa karena ini lebih deep ya. Cuma saya ingin menyampaikan sebagian dari sini, ditambah beberapa hal tambahan dari saya dengan sedikit mungkin lebih lebih simple penyampaiannya ya. Nah, objektifnya adalah tiga ini. Yang pertama, ingin dapat aha momennya. Oh, ternyata gini ya cara kerja LLM itu. Oh, ternyata machine learning itu belajarnya caranya begini loh gitu. Pengen dapat aha-nya. Kita akan bikin beberapa model nanti. Sama paling nggak untuk langkah pertama, misalnya kita background-nya bukan di machine learning. Paling nggak langkah pertama buat tahu, oh ternyata cara ngetrain itu caranya seperti ini. Nah, ini waktunya 1,5 jam. Mungkin akan lebih cepat karena ya buka puasa juga mungkin ya. Um, Hopefully bisa bisa sempat membahas semuanya ya. Oke, kita mulai dulu. Suara saya cukup keras kan? Jelas ya. Oke. Nah, pertama mungkin akan mulai dari basic karena background kita semua berbeda-beda ya. Ada yang pernah pakai Jupyter, ada yang belum pernah pakai Python dan lain-lain. Jadi saya pengen nunjukin ini di VS Code. Ini namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu bisa bisa jalan di mana-mana. Bisa di VS Code, bisa di website, di browser. Ada juga ada Google Colab dan lain-lain. Intinya di sini intinya REPL sih ini. Jadi REPL itu kita bisa langsung eksperimen di sini lah. Kita mau ngeprint bisa langsung enter di sini tanpa harus jalanin CLI terus apa namanya di run manual gitu. Termasuk lebih enaknya adalah ketika kita pengen nyoba-nyoba A sama dengan 2, terus kita nyoba di bawahnya B sama dengan A plus 3, terus habis itu ngeprint B-nya, kita akan dapat hasilnya langsung ya. Jadi sangat enak buat eksperimen. Dibandingkan misalnya kita coding biasa, itu kan satu code panjang dari atas sampai bawah, ya nggak bisa kita coba sebagian di atas doang atau sebagian di tengah doang. Kita coba ganti-ganti, ya harus ganti-ganti semuanya, harus kita coba dari awal sampai akhir. Tapi kalau pakai level, pakai Jupyter Notebook, enak eh, karena bisa eksperimen lah. Termasuk bisa dokumentasi juga ya. Jadi kalau mau kita mau mencoba do something, itu juga jadi dokumentasi. Jadi bisa menggabungkan code sama teks sekaligus. Sorry, bentar ya. Ini somehow kok komputer saya kayak berat. Sorry, bentar ya. Tapi suara saya nggak putus-putus kan? Oh, ternyata karena Docker. Sorry, 1 menit. Tapi videonya patah-patah ya. Iya, bentar. Saya pakai MacBook M1. Biasanya nggak pernah kedengeran kipasnya. Tapi sekarang kedengeran kipasnya. Ada sesuatu yang salah. Eh, Oke. Oke, getting better harusnya. Oke, tes. Masih patah-patah nggak? Nggak tahu, Dockernya tiba-tiba jalan 8 giga. Oke, ya. Balik lagi. Tadi REPL ya. Jadi enak banget buat eksperimen. Dan Python itu juga sangat enak bahasanya untuk melakukan eksperimen ini juga. Kemarin sebelum acara ini sempat mikir-mikir apa bikin lebih seru ya.
pakai Rust aja codingnya gitu. Rust ada binding ke PyTorch juga yang C++. Lihat-lihat kayaknya akan text time buat bikinnya. Belum biasa juga, jadi ya udahlah pakai Python. Dan Python memang secara bahasa sangat enak buat eksperimen. Nah, langsung aja mungkin ya, kita goalnya ingin membuat ini nih, membuat name generator. Jadi saya dapat dataset, saya coba nyari-nyari sih dataset apa yang bisa dipakai buat nama orang Indonesia gitu. Nyari-nyari nggak gitu ketemu, hingga akhirnya kemarin kepikiran ide, oh iya ya, ada data KPU gitu. Ini data resmi dari KPU ya, open data, jadi bukan scraping. Di sini ada data nama caleg dari Banten, Jawa Barat gitu. Ya udah download aja, nanti dapat CSV-nya. CSV-nya tuh bentuknya kayak gini. Nah, saya nggak kampanye ya, saya nggak tahu ini siapa. Kebetulan ada namanya aja. Ya udah kita ambil, lumayan banyak nih namanya, 15.000 caleg-caleg dari Jawa Barat. Nah, pertama kita load dulu nama. Jadi itu sebagai training dataset. Kita pakai nama-nama di situ sehingga si modelnya, si machine learning modelnya tahu pola nama orang Indonesia itu kayak apa. Terus nanti di akhir akan minta generate nama yang totally new gitu. Jadi bukan dari database yang udah ada, tapi benar-benar nama yang polanya mirip sama nama orang Indonesia. Akan ada beberapa model yang kita coba nanti ya. Nah, kita load dulu datanya. Ini udah saya simpan di sini, java.csv. Oke, cara nge-load gimana di Python? Saya juga nggak hafal biasanya. Saya akan nyoba beberapa cara ya. Jadi cara yang paling simpel dulu, nanti akan di improve. Ini pakai GitHub Copilot ya. Jadi bisa ada autocomplete-nya juga. Namanya bukan data.csv, jabab.csv, jabab. Terus, udah. Oke, coba gini dulu. Oke, dapat ya. Cara pertama seperti ini. Kita baca aja, dapat array. Terus nanti dari array-nya kita looping. Array Python biasa ya, kita looping, terus kita ambilin elemen ke segini, terus dibersihin datanya. Tapi di Python ada cara yang lebih simpel, yaitu pakai Pandas. Pandas itu library data processing, data analytics juga. Mirip mungkin kayak SQL ya, tapi sintaksnya beda dengan SQL. Jadi kita bisa ngefilter, bisa bikin aggregation, bisa bikin kolom baru dan lain-lain pakai sintaks yang jauh lebih gampang daripada Python Python biasa. Kalau Python biasa ini harus looping kan. Misalnya kita ingin dapat partai orang-orang yang dari PAN gitu. Berarti harus looping pakai if condition. If kolom kesegininya adalah PAN, maka kita ambil, maka di append dan seterusnya. Ya walaupun bisa pakai list comprehension juga. Tapi kalau pakai Pandas itu bisa jauh lebih simpel. Caranya gini. Ini kita baca CSV-nya. Namanya tadi adalah jabab.csv. Terus udah. Ini udah dapat, tampilannya juga enak, udah dalam bentuk tabel. Kita ingin dapetin yang ini, harusnya bisa gini ya, nama caleg, kelebihan. Nah, jadi sesimpel ini buat dapetin. Jadi kalau df doang, itu akan dapat semuanya. Tapi kalau kita ingin dapetin dapil doang, ya udah tinggal df, dapil, dapat. Kalau nama caleg ya udah nama kolomnya aja sebutin, nanti akan dapat. Jadi si nama caleg ini kita simpan di names. Kita print dulu names siapa. Oke, betul ya ini. Nah, cuma di sini datanya masih cukup agak banyak noise-nya. Pertama, kita kan ingin dapetin nama aja. Cuma di sini ada gelarnya, terus ada haji gitu kan. Ada koma, itu kan bukan bagian dari nama. Kita ingin dibersihin dulu nih datanya. Oh ya, di Pandas kita juga bisa menganalisa juga datanya itu kurang lebih secara garis besar bentuknya kayak apa ya gitu. Bisa kita panggil describe. Kok agak nge-lag ya sebentar. Di describe bentar ya, kayaknya VS Code-nya agak nge-lag. Tadi kayaknya isu karena saya mencoba ngerekam juga pakai lokal. Ketika itu dijalanin somehow jadi kena semuanya. Oke, kelihatan ya VS Code-nya? Kelihatan? Aman. Oke. Ya, describe ini bisa buat dapetin data secara garis besar ya. Datanya ada berapa banyak. Ini harus dieksekut ulang dari atas. Ya, ternyata yang paling sering muncul namanya Iwan Setiawan. Ada 13 gitu. Terus datanya ada 15K, uniknya ada 15,4. Oke. Tadi kita pengen bersihin. Apa aja yang perlu dibersihin? Yang pertama,
yang pertama kita ingin menghilangkan koma nih, koma. Jadi bikin simpel aja, kita ingin dapetin yang sebelum ada koma. Jadi yang setelah koma kita hapus. Jadi kita ini aja, names dot kita ubah menjadi string, terus kita split berdasarkan koma, terus kita ambil yang ke 0, kita simpan ke names. Jadi kita split berdasarkan koma, ke split kan aja ada dua ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Terus ya bisa banyak sih sebenarnya, nggak sebelah kiri, sebelah kanan doang ya, bisa multiple, tapi kita bikin simpel aja deh. Kita buang yang sebelah kanannya, dan kita ambil yang sebelah kiri. Nah, ini bedakan dengan yang di atas. Yang atas masih ada koma SP, di sini udah nggak ada koma SP-nya. Terus yang kedua, saya ingin menghapus haji, atau mungkin gelar. Nanti kan ada dokter siapa atau siapa gitu ya. Kita buang di depan, caranya juga sama kayak di atas. Tapi bukan koma, tapi titik. Again, ini bukan cara yang paling baik, tapi yang paling cepat aja. Paling nggak buat demo ini. Nah, udah hilang ya. Hajinya udah hilang. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung aja sekarang ya. Jadi nanti di akhir tetap dibuka Q&A, tapi cuma sebentar aja. Kita ingin pertanyaannya pas jalan aja. Kalau bingung langsung tanya aja. Atau kalau mau raise hand juga bisa ngomong juga kalau bingung gitu. Jadi ini bakal panjang. Kalau bisa tanya di tengah-tengah daripada di akhir. Jadi langsung tanya aja kalau ada pertanyaannya. Apalagi yang perlu dirapiin? Oh ya, ini ada spasi. Ini nggak kelihatan, tapi beberapa ada spasi di depan sama di akhir. Kita buang spasinya. Atau minta Copilot lakukan. Remove leading and trailing white space. Oke, kita lihat. Ini udah hilang. Oh, sama juga ada yang huruf kecil. Jadi kalau kita lihat namanya, kita simpan ke dalam set ini. Terus kita ingin melihat ada apa aja, ada huruf apa aja yang ada di situ, itu bisa gini. Atau minta Copilot bikin. Get all unique letters. Nah, ini enggak sih, bukan kayak gini. Ya, ini unique letters-nya. Dan kalau kita lihat ada karakter ini, X81, ada juga ini sampah juga nih. Ini juga kayak sampah. Tapi yang lumayan banyak sampah itu ada huruf besar, ada juga huruf kecil. Kita ingin konsisten aja deh pakai huruf besar semuanya. Ya udah, kita ubah semuanya ke huruf besar. Oke, kita lihat lagi. Masih ada namanya. Terus terakhir, oh ya, kita buang yang ini ya. Kita buang yang ini. Karakter-karakter yang tadi, yang agak sampah tadi, kita buang. Terus udah, sampai sini aja dulu. Udah cukup bagus. Terus kita ingin dapetin unik karakternya ada apa aja. Kita nggak usah pakai list. Ya, ini unik karakternya. Apakah masih ada sampah? Ini mungkin oke ya, kayak nama orang kan ada pakai ain atau ya gini lah. ABC sampai ini mau dibuang nggak? Buang aja kali ya. Dibuang di sini. Ini pakai regex by the way. Ya, oke. Kita udah dapat unik karakternya. Saya stop di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh, unik karakter itu ini nih. Ini kan ada Ibrahim, terus ada Sudeni. Ini kan huruf I di sini sama dengan huruf I di sini kan. Ya kita pingin dapetin alfabetnya sih sebenarnya. Ada spasi, boleh kan? Nama ada spasi boleh kan? Terus ada huruf A kayak gini, ya boleh juga mungkin ya. Nggak umum sih di Indonesia, apakah sampah apa enggak, bisa discuss, tapi untuk sekarang nggak apa-apa deh, simpan aja. Ya. Bagusnya lagi di Jupyter Notebook bisa langsung jadi dokumentasi. Jadi di sini saya bagi ini buat clean data cleaning. Nah, jadi title gitu. Nah, setelah itu kita sekarang ingin mengubah menjadi numbers. Apakah nama yang duplikat dibuang? Enggak dibuang. Apa namanya? Di sini kita cuma tertarik sama karakternya apa aja. Kenapa tertarik sama karakternya apa aja? Karena kita ingin convert menjadi angka. Nanti kita akan balik lagi ke nama utuhnya. Sekarang kita cuma ingin dapetin karakternya ada apa aja di situ. Itu yang koma udah pasti di belakang nama Mas. Kalau yang di depan gimana? Ya, di depan harusnya ada juga ya kemungkinan. Makanya ini saya bilang belum yang perfect.
mungkin ada nama yang kepotong misalnya karena logic pakai koma tadi kan ngambil string kosong kan. Ini kan akibatnya kalau namanya adalah apa ya? Haji terus koma, Levi, koma, SH gitu. Ini yang keambil cuma Haji. Kalau mau lebih rapi mungkin pakai min 1 ya. Ya. Terus ini bisa kita hapus nih. Ini kan output dari masing-masing ini udah mulai banyak. Saya hapus aja biar lebih ringkas. Paling nggak yang ini udah dapat unique karakternya adalah ini semua. Nah, machine learning model itu banyak yang nggak bisa mengenali huruf. Jadi harus dikonvert menjadi numbers. Pertama, kita pengen dapetin nih tadi hurufnya apa aja. Kita simpan aja ke vocabs. Jadi ini dapetin semua namanya itu kita gabungin nih, kita join, di concatenate semua namanya, terus dikasih ke set. Di Python itu set itu buat ngubah yang bukan set menjadi set. Set itu data structure yang hanya bisa unik isinya, nggak boleh ada duplikat. Nah ini kan gampangnya gini kalau jarang pakai Python. Kalau gini outputnya jadi S. Jadi yang duplikat itu akan hilang. Kalau ini ada gini, maka ABS. Di sini saya solve supaya supaya urut aja. Outputnya vocabs. Jadi vocabs ini isinya adalah sama kayak ini di atas karakternya, unique karakternya. Terus kita ingin menambahkan satu lagi karakter buat menentukan awal sama akhir dari nama gitu. Jadi kan namanya misal, oke kita print nama di sini. Nah ini nih, kita ingin ngasih tanda di awal sama di akhir buat menentukan apakah yaitu awal mulai dari namanya sama akhir dari namanya. Kita pakai tanda titik ya. Jadi di depan kasih titik, di belakang kasih titik. Berarti perlu ada vocab baru nih. Selain ini perlu saya tambahin titik. Jadi saya tambahin manual aja vocabsnya. Ditambahin karakter titik. Pakai kurung siku supaya clear bahwa itu bukan titik beneran, tapi itu sebagai penanda aja. Penanda bahwa itu awal atau akhir. Kalau kita lihat vocabsnya lagi, sekarang udah ketambah nih. Udah ketambah dengan titik di paling atas. Terus, kita ingin membuat sebuah mapping antara karakternya dengan angka. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita ingin bikin mapping kayak gini nih. Titik itu adalah 0. Terus A itu adalah 1. Bukan A sih, paling atas sama nih. Spasi itu adalah 1, ini 1, terus ini apa nih tadi? Oh, tanda ini ya. Ini 2, terus A itu 3, dan seterusnya. Kita ingin bikin mapping itu, dan juga mapping yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu berarti 0 di mapping menjadi ini, terus 1 spasi, 2 itu sebagai tanda apa tuh? Ya, Ain, 3 sebagai A, 4 sebagai B, dan seterusnya. Pakai names huruf kapital keluar huruf besar atau kecil, Kak. Ini saya ubah semuanya menjadi huruf besar. Jadi nggak ada huruf kecil ya. Tadi saya udah ngubah menjadi uppercase semuanya di sini. Oke, nah gimana cara bikin itu? Paling simpel sih sebenarnya tanya Copilot sih. Map to numbers and vice versa. Tunggu sebentar, nanti dibikinin. Ini udah ada mappingnya nih. Dari karakter ke numbers, ke 0. Kalau mau lihat detailnya, ini sebenarnya looping dari vocabs yang kita punya. Vocabs itu yang A, B, C, D, E, F, G tadi itu. Terus dia indeksnya itu dijadikan sebagai value-nya, vocabnya sebagai, letternya sebagai C, sebagai apa? Sebagai key-nya. Cuma saya mungkin nggak akan dalam ke syntax Python ya. Ya, kita fokus ke idenya aja. Nanti masalah mau dibikin pakai Python atau yang lain, terus apa, yang penting idenya dapat. Jadi udah dapat mappingnya nih. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi saya ingin yang mungkin satu number kali ya namanya. Begitu pula sebaliknya. Oke, dibikinin. Kalau kita lihat number to char, hasilnya adalah yang sebaliknya. Jadi dari number menjadi karakternya. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Ini pakai Python, ya. Jadi penggunaan bahasa pakai karakter berapa macam? Kurang paham pertanyaannya.
penggunaan bahasa pakai karakter berapa macam. Mungkin bisa jelasin pertanyaannya. Jadi saya udah punya ini, punya dua mapping ini. Nah, sekarang nama-namanya itu kita ingin bikin apa ya namanya ya. Oke, ide besarnya gini. Saya ingin membuat language model yang dia, atau mungkin kita ke ChatGPT dulu ya, supaya kebayang. Jadi kalau kita pakai ChatGPT, kita tanya, dia bikin satu-satu kan, maksudnya kelihatan dia efek ngetik, ceritakan soal Python. Itu kan kelihatan efek ngetik kan. Nah itu tuh bukan UX, bukan karena keren ada efek ketik, maka ya adalah dibikin UI-nya kayak gitu. Bukan. Tapi karena memang di belakang, cara kerja um, ChatGPT nge-generate semua ini, itu memang satu-satu, token by token. Jadi bikin ini dulu nih, Python gitu. Terus dia akan memprediksi uh, token setelah Python, atau mungkin supaya gampang saya nggak pakai kata token ya, pakai kata dulu aja ya. Jadi kira-kira setelah kata Python, itu diikuti kata apa sih? Berdasarkan apa yang umum di, jadi dia belajar dari data di internet kan, jadi dia nge-scrape di internet, dia melihat semua, ya banyak banget conversation orang uh, di internet, dan dia dapat polanya kan, setelah kata Python biasanya kata apa, atau mungkin setelah kata halo biasanya apa, selamat mungkin kan, most likely selamat, halo selamat, setelah selamat apa, mungkin pagi, setelah pagi apa gitu. Oh, sorry, bukan setelah pagi, tapi setelah halo selamat pagi itu kata apa. Jadi dia uh, memprediksi setelah kata Python apa. Oh, setelah kata Python adalah kata adalah. Terus setelah itu dia ngambil bukan cuma dari adalah, tapi dia ngambil semua segini. Setelah kata Python adalah, kira-kira apa? Oh, bahasa. Terus dia ngambil lagi segini, kelanjutannya apa? Habis ini selanjutnya apa? Jadi cara kerjanya gitu, memprediksi kata berikutnya apa. Jadi menebak-nebak kira-kira kalau orang ngomong something, kelanjutannya apa. Nah, yang kita ingin bikin juga kurang lebih mirip seperti itu, tapi lebih simpel. Tapi idenya adalah per karakter. Jadi misalnya um, orang Indonesia gitu. Kalau orang namanya depannya Su, setelah Su kira-kira apa? Boleh komen di chat. Nanti akan pakai PyTorch. Semoga waktunya cukup ya. Susilo, Sugiarto, Sutimin, Sule ya. Kombinasi itu lah ya. Saya kasih L deh, Sul. Selanjutnya apa kira-kira? Satu huruf deh setelah itu, nggak usah semua. Satu aja. Sulaiman. Ada I, ada E, ada I gitu. Mungkin I deh. Suli. Setelah itu apa? S dan seterusnya. Yang akan kita bikin kayak gitu. Tapi untuk awal-awal kita bikin simple dulu. Dia tadi kan saya minta gini kan. Setelah Suli apa kan? Mungkin S gitu kan. Setelah Suli, Sulis. Tapi nggak sejauh itu. Tapi cuma satu karakter. Jadi setelah S, kira-kira apa setelah S? A, I, U, E, O, atau X mungkin nggak? Atau B gitu, SB? Nggak mungkin kan? Kalau bahasa Indonesia. Atau mungkin? Mungkin nggak setelah SB? Bisa nemu nggak kata yang SB? Ya, as, asbun. Kecil kemungkinannya. Terus nanti, jadi yang akan kita bikin, karakter dari karakter, menebak. Jadi, oke, setelah S apa? Setelah S itu most likely I. Maka dia akan nebaknya SI kan? Nah, untuk kata berikutnya, sama. Setelah I, apa? M. Maka SIM. Terus untuk berikutnya, kita nebak. Setelah M, apa? B, gitu. SIM. Dan seterusnya. Jadi, kita bikin yang simple. Belum membaca semuanya, tapi cuma karakter by karakter. Nanti akan kita improve ya, kalau waktunya cukup. Nah, karena itu, eh, kita perlu bikin pairs nih. Pairsnya itu adalah eh, karakter pertama dengan karakter keduanya. Contoh, kita lihat, jadi dari nama-nama yang kita punya nih, ini nama-nama yang kita ingin bikin pairs. Setelah I apa? Oh, B. Setelah B apa? R. Setelah R apa? A. Dan seterusnya. Kita bikin pair antara kata sebelumnya, huruf sebelumnya, sama huruf setelahnya. Gimana caranya? Again, saya nggak pengen lama-lama di situ. Kayaknya nggak akan sempat juga. Um, kita ingin bikin bigram yang isinya adalah, oke, ini betul nih.
Enggak, ini salah. Ini karena nama sama nama sih. Jadi kita perlu looping masing-masing nama. Kita bikin array bigram dulu ya, kosong gitu. Terus kita looping masing-masing nama. Ini kalau kita print, ini akan muncul nama-namanya. Nah, kita ingin looping karakter per karakter kan. S, I, T, I, dan seterusnya. Ada yang lebih cepat di Python sih, tapi ya udah, kita pakai ini dulu. Kita looping karakter by karakter. Terus, ini nggak usah dulu, kita print dulu aja ya. Print name I sama name I plus 1. Terus break aja. Jadi, name I itu adalah I, name I plus 1 itu B. Di looping berikutnya, name I-nya B, name I plus 1-nya R. Ini kan nama dari Ibrahim kan. Ibrahim gitu. Cuma kita baca satu-satu dari depan sampai belakang, dapetin karakter pertamanya, terus karakter berikutnya, itu kita simpan di bigram, di array bigram ini. Jadi ini kalau kita print si bigramnya, isinya adalah ini. I pasangannya B. Setelah kata B apa? Oh, setelah kata B R. Dan seterusnya. Setelah spasi M. Ini namanya berarti Ibrahim Murad gitu. Nah, ini kita lakukan buat semuanya. Jadi breaknya saya hapus. Ini akan membaca semua nama database-nya. Kita lihat karakter dari karakter, kemudian akan dapat kecenderungan, oh setelah U itu T. Di tempat lain mungkin setelah U itu L nih. Ini kan beda ya. UL, ini UT. Ini AH, nanti mungkin di bawah ada AD gitu. Nah, kita kumpulin dulu deh pasangan-pasangannya. Setelah itu, idenya gini. Idenya kita ingin membuat sebuah tabel yang ini isinya adalah vocabs. Ini kan vocabsnya ini nih. Vocabsnya ini. Terus, nah ini. Terus kita ingin bikin juga kolomnya. Isinya juga sama. Vocab juga. Terus, jadi ini yang sebelah kiri ini kata sebelumnya. Huruf sebelumnya. Yang di sebelah sini adalah huruf setelahnya. Cara bacanya adalah, berarti ini kalau yang di sini, katakan ini 10, berarti dari data yang kita punya itu, huruf A diikuti huruf C, itu ada 10 occurrence. Ada 10 kali. Satu lagi. Kayaknya ada yang bocor suaranya. Boleh di-mute. Satu lagi. CA. Katakan di sini, misalnya kita ketemu nama orang Ahmad gitu ya. Kita akan lihat satu-satu. AH. Oke, ketemu AH, maka kita akan ngisi nih. AH. Kita isi satu, karena nemu satu. Terus HM. HM. Isi satu. MA. MA. Isi satu. Terus ketemu AD. AD. Isi satu. Kalau nanti namanya adalah Ahmad. Ahmad. Mungkin kita ketemu orang lain. Namanya siapa? AHY. Ketemu AH lagi kan? Ketemu AH, maka ini ditambah. Jadi 2 ini. Jadi ini nanti angkanya akan nambah terus sesuai dengan frekuensi ketemunya berapa. Kita ingin bikin itu. Gimana caranya? Jadi yang kita butuhkan itu pairs yang ukurannya array 2 dimensi kan. Kita isi 0 dulu deh angkanya. Ini sebenarnya pairsnya ini sih. Sebentar ya, saya bikin function buat draw matrix. Enggak. Nah, ini kalau kita pakai, kita lihat isi pairsnya itu adalah matrix 2x2. Sesuai dengan tabel di Google Sheet tadi, tapi angkanya masih 0 semua. Biar lebih enak, mungkin saya kasih ini ya. Ini kan yang muncul adalah cuma yang di sini kan. Cuma value-nya. Saya pengen ngeprint header ini sama yang sebelah kiri. Biar bacanya lebih enak. Betul nggak nih? Betul. Print. Ya, ini. Vocabs. Nah, ini cuma buat tampilannya supaya lebih enak dibaca. Cuma agak jelek ya. Ini. Nih. Ya. Ini sama kayak Google Sheet lah, sama persis. Cuma angkanya masih 0 semua. Jadi ini A diikuti oleh B, ada 0. Kita ingin ngisi array ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Don't worry ini apa, yang penting idenya aja. Yang penting pairs itu apa gitu. Nah, cara ngisi pairs, kita udah punya bigram tadi kan, punya ini kan, kita tinggal looping aja untuk masing-masing bigram, bg in bigram. Yang kita ingin simpan itu oke, gini. Ini kan indeksnya nih. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3. Ini juga sama 0, 1, 2, 3. Jadi untuk tahu posisi D itu ada di mana, kita perlu tahu indeksnya. Indeks itu dalam angka, bukan dalam karakter. Maka kita perlu convert dulu dari karakter menjadi angka untuk dapat indeksnya. Cara convertnya kita udah punya tadi. Kita sudah bikin kan karakter to numbers dan juga numbers to karakter. Kita pakai ini aja untuk dapat indeksnya. Nah, ini berarti tinggal ini. Jadi bigramnya kita ambil ke 0 yang sebelah kiri, ambil juga yang ke 1 yang sebelah kanan. Terus H ini di-convert menjadi number. Si Y ini juga di-convert menjadi number. Kemudian disimpan di I, J. Setelah itu tinggal ya lookup aja di matriksnya tadi, posisi I sama J, value-nya ditambah 1. Dinaikin. Sama aja kayak ngisi di Google Sheet, kita naikin angkanya 1. Udah, coba kita print lagi sekarang. Ini enaknya Jupyter Notebook ya, bisa langsung eksperimen. Ya, udah dapat angkanya. Cara bacanya, A diikuti oleh spasi, ada 3000. A diikuti oleh A, ada 99, dan seterusnya. Ini awalan dan akhiran. Ya. Wah, ini ngebug nih. Kenapa masih 0 semua? Kenapa masih 0 semua? Karena kita belum menandai namanya dengan awalan sama akhiran. Jadi, harusnya ketika bikin bigram, ini kita ingin ada satu lagi tambahan di sini. Ini kan Ibrahim ya. Ingin ada satu tambahan sebelumnya, yaitu titik, koma, I. Artinya dari awal itu diikuti oleh huruf I. Titik, koma, I. Baru setelah itu I, koma, B. Termasuk di akhir. Ibrahim Murad gitu kan. Setelah D, kita ingin nambahin dengan titik. Menandakan itu udah selesai namanya. Caranya gimana? Kita tambahin aja nih name-nya dengan awalan sama akhiran. Jago ya, Copilot ya. Saya nggak, dia tahu gitu. Jadi sekarang jadi kayak gini. Salah. Ini salah. Name. Ya, ini harusnya ini paling atas. Nah, kelihatan ya. Ada awalan diikuti I, kemudian Ibrahim, M spasi, Murad, terus ada akhiran. Udah selesai. Lanjut ke orang berikutnya, ini namanya Sudeni. Namanya cuma Sudeni. Cuma satu kata doang. Karena udah langsung berakhir. Setelah itu kita jalannya lagi nih. Kita jalannya lagi. Di sini kita kelihatan udah betul nih. Ada awal diikuti huruf A itu ada 2500. Jadi kalau mau tahu orang itu huruf pertamanya apa kebanyakan, tinggal lookup aja di sini aja. 2500 tuh A. Ada yang lebih gede nggak? 1000 tuh M. Oke, M lumayan banyak. Enggak, yang paling banyak A ternyata. Sama ini sampah ya berarti. Ini ada titik diikuti oleh titik. Berarti namanya kosong tuh. Kenapa bisa kosong? Nggak tahu. Tadi mungkin kita terlalu ekstrim menghapus-hapus. Atau bisa jadi memang datasetnya mengandung kata nama yang string kosong. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Materi mungkin bisa saya share ya nanti. Let's see. Yang di Andre Kapati namanya, search aja namanya Andre Kapati. Ya, istirahat bentar ya. Sambil lihat-lihat di sini. Ini namanya ini. Dia bikin series of video. Ada dari sini sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masing-masing 1,5 jam lebih. 2 jam. Tapi ini memang dari awal banget sampai nanti bikin GPT. Yang kita bahas sekarang itu sebagian dari sini, sebagian dari sini, sama sebagian dari sini. Tapi versi-versi sangat-sangat simpel ya. Ini bagus banget sih. Kalau mau tonton, silakan ditonton. Atau mungkin ini lebih high level. Bisa tonton ini dulu, yang ini, One Hour Talk, kemudian buat yang lainnya. Ini saya copy ya.
Silahkan kalau mau lihat-lihat bisa di situ. Cuma agak advance, jadi paling nggak udah punya background, sebaiknya udah punya background dulu sebelumnya sih. Kalau nggak agak susah. Lanjut. Eh, ya, kita udah punya ini. Nah, sebenarnya gampang ya. Once kita udah punya ini, kalau kita ingin membuat prediksi, oke, mungkin kuis ke teman-teman deh. Dari ini, kalau kita ingin membuat secara manual, kira-kira misalnya ingin orang nama depannya A gitu. Setelah itu huruf apa? Berarti tinggal lookup di sini kan. A, setelah A tuh kebanyakan apa ya? Ini nih kayaknya. N. Ya, an. Berarti kan an gitu kan. Oke, kata berikutnya apa setelah N? Lihat di sini, N. Kata berikutnya yang paling banyak, sekilas lihat sih ini. A, berarti Ana. Setelah A apa? Setelah A kita ikuti lagi, ternyata N kan tadi. N. Setelah N apa? Setelah N yang paling banyak A, berarti Ana gitu. Ngebak kan? Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu solusi yang ngebak. Kita bikin metode namanya predict next letter. Given sebuah letter, kita punya pairs, kita ingin memprediksi uh, bukan kata, sorry. Huruf berikutnya apa? Ini betul nggak? Ya, intinya sebenarnya kan tinggal lookup di sini kan. Kita pertama dapetin misalnya letternya adalah T, maka kita lookup yang row-nya T, dapat ini semua nih, dapat ini semua. Kemudian cari yang maksimum, ketemu maksimumnya ini misalnya, terus kita lookup di atasnya huruf apa? Huruf I. Kayaknya yang dilakukan ini kita ubah dulu menjadi angka. Jadi kita nggak ngomongin huruf ya, kita pinginnya semua angka, maka kita convert menjadi number. Terus begitu dapat numbernya, dot indexnya apa ya? Saya baru tahu malah. Kita coba aja. Nah, kalau dapat N, betul ya? Setelah itu coba kita prediksi huruf N. Betul, setelah N, A. A, N. Jadi kalau kita ingin bukan cuma next letter, tapi kita ingin generate names, ya ini betul sih. um, Pokoknya nggak usah. Coba jalanin dulu, nanti kita bahas itu ngapain. Um, nggak ngebug nih. Name sama dengan ini. Ini kenapa gini ya? Nggak, kita bikin aja. Kita ingin bikin nama um, dengan huruf pertama ini. Huruf pertamanya sesuatu, terus kita kasih pairs ini. Pairs itu, again, tabel matrix 2x2 tadi. Bukan 2x2. Dua dimensi. Kita kasih ke sini, terus kita kasih clue first letternya apa. Nanti dia akan ya lookup, tapi dilakukan looping terus menerus sampai dia ketemu akhir kata, akhir letter. Jadi looping sampai ketemu tanda ini, terus kemudian baru stop. Name-nya katakan empty dulu di awal. Enggak, kan ada first letter kan tadi. Name-nya pertama ngambil dari si first letter. Ini ngebug. Saya nggak bisa ngetik. Oke, ini first letter. Oke, coba kita jalanin ini dulu deh. First letternya adalah S. Paste-nya kita kasih. Paste-nya kita kasih. Terus kita jalanin. Kok nggak dapat apa-apa? Oh, kita belum ada return. Dapat S ya, namanya S doang. Nah, kita kan nggak pingin S doang kan. Kita ingin dapat huruf berikutnya. Coba kita jalanin ini dulu. Next letter. ID-nya pakai ini, predict next letter. Kita kasih first letternya. Terus kita kasih paste-nya juga. Nanti dia akan memprediksi satu huruf setelahnya. Maka name sama dengan, kita gabungin aja kan. Jadi first letter digabung sama next letter. Dapat name-nya. Nah, dapat Su. Kita lanjutin lagi. Next laginya apa? Jalanin lagi, tapi bukan dengan first letter, tapi pakai next letter. Setelah itu, namanya ditambahin dengan next letter. Dapat sur. Lakukan berkali-kali sampai ketemu titik. Nah, suri ketemu titik, stop. Nah, tapi kan kita nggak ingin copy paste satu-satu gini kan. Kita ingin bikin looping supaya otomatis kan namanya bisa panjang. Bisa gini nggak ya? Nggak sih, salah sih.
if next letter sama dengan ini, maka dia stop. Kalau enggak, dia nambahin namanya, bukan first letter sebenarnya ya. Ini current letter sama dengan first letter, kita looping, dapetin next letternya, namanya ditambahin sama next letternya, kemudian current letternya disamakan dengan next letter. Ini bukan first, ini current. Ya, dapat Suri. Ini idenya ya sama tadi ya, sama dengan yang kita copy paste satu-satu tadi, tapi ini dibikin otomatis, looping sampai ketemu titik, kemudian stop. Suri. Udah jadi. Versi pertamanya udah selesai. Waktu tinggal 45 menit. Nah, coba kita yang lain ya, main-main ya. Pakai A. Wah, nggak stop nih. Karena kenapa? Coba kita B. Wah, kok nggak berhenti kalau lama banget? C. Nggak bisa juga. D. Bisa, namanya D doang. R. V. Oke, quiz. Kenapa ketika ketik A, kok lama banget ya? Kenapa kalau A, lama banget? Silakan tebak. Kenapa tidak ketemu titik? Betul, yang masalah N. Coba kita print satu-satu ya di sini. Di loopingnya kita print next letternya. Ini kelihatan masalahnya nih. Jadi setelah A, itu ketemu N prediksinya. Setelah N, ketemu A lagi. Setelah A, N. Jadi ngulang terus. Gitu. Bisa kita kasih limit, nama paling panjang berapa. Cuma ini nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena dia terlalu, ya pasti hasilnya cuma satu ya. Kalau depannya A, given that ini angkanya juga absolut, juga nggak berubah-ubah, statik, pasti ketemunya sama N. Kalau B juga nanti ketemunya sama something gitu, B apa gitu. Nggak akan bisa generate nama yang berbeda-beda. Gimana supaya bisa lebih dinamis? Bisa kita bikin ini apa namanya? Ini kita anggap sebagai probability aja, tapi ngambilnya nggak absolut yang paling besar. Jadi ada kemungkinan ngambil ini juga, ada kemungkinan ngambil yang ini juga gitu ya, karena gede gitu. Yang kecil 55 ini mungkin juga diambil, tapi lebih kecil chance diambilnya dibandingin yang angka besar. Supaya lebih enak bacanya, ini karena angkanya kan dalam absolute static number ya, absolute number lah. Kita ingin mengubah menjadi probability dulu. Nah, kasih title, sampling gitu mungkin. Terus, nah ini momen yang pas buat ngenalin dengan PyTorch. Nah, PyTorch ini sangat banyak dipakai untuk neural network ya di Python. Satu lagi TensorFlow buat machine learning. Intinya adalah nanti ketika kita pakai PyTorch, kita ingin supaya logika membuat tabelnya ini, membuat count ini ya. Tadi kan masih manual ya, kita count satu-satu. Kita ingin supaya biarkan si mesin, biarkan AI-nya yang belajar sendiri. Jadi polanya ini pingin supaya AI-nya belajar sendiri. Cuma itu nanti, kalau waktunya cukup. Sementara sekarang pakai PyTorch dulu. Jadi yang pairs ini kita ingin mengubah menjadi namanya tensor. Tensor itu apa? Nah, tensor itu gampangnya collection atau mungkin array aja. Oke, saya print dua ya. Di sini pairs. Pairs itu yang matrix 2x2 tadi. Ini array of array ya. Jadi ada array di dalam array. Terus saya convert menjadi jadi torch, jadi tensor. Hasilnya sebenarnya sama aja. Ini ada koma-komanya ini karena float 32, tapi kalau nggak ada, sebenarnya ini cuma angka 100, 0, 0, 25, 10. Itu sama aja ini di sini tadi 100, 0, 0. Ya sama aja kayak yang array of array ini. 100, 0, 0, 25, 10. Ini sama persis, nggak ada bedanya. Cuma data type-nya bukan array lagi, tapi tensor. Tensor itu canggihnya apa? Mungkin nggak akan kita bahas di sini. Salah satu yang canggih adalah dia bisa jalan di GPU, bukan di CPU. Sehingga kalkulasi yang paralel itu bisa, beberapa kalkulasi yang bisa paralel itu bisa paralel. Ada yang coret-coret. Kelebihan lain adalah ada operasi-operasi yang misal gini ya.
kali 2 gitu. Nah, ini kekali 2 semua nih. Jadi nggak satu-satu, tapi semua angka yang ada di sini itu dikali 2. Kalau pakai array kan nggak mungkin ya, harus looping dulu kali 2 satu-satu. Tapi kalau pakai tensor, ini namanya broadcast, dia bisa ngalikan elemennya dengan 2. Dan lain-lain, masih banyak. Boleh dihapus coret-coretnya. Ya. Nah, yang ingin kita lakukan, instead of angka absolut di situ, kita ingin angkanya probabilistik. Jadi intinya mau bikin ini sih, diubah menjadi kayak gini. Apa yang dilakukan? Ini dari absolut tadi, kita bagi dengan jumlahnya. Misalnya di sini nih, kita isi ya, kita jumlahin, dapat jumlahnya 30. Terus semua di sini itu kita bagi dengan 30. Saya bikin di bawahnya. Ini dibagi sama 30. Nah, jadi angkanya probabilistik. Kegedean, ya, pengen dapat kayak gini. Cara bacanya gimana? Sebenarnya simpel sih. Kalau ini A juga ya. A ketemu sama C itu 3% kemungkinannya. A ketemu sama G itu 6%. A ketemu sama W itu 16%. Ini kalau dijumlahin pasti angkanya 1 ya. Jumlahnya 1. Jadi mengubah yang dari absolut menjadi probabilistik. Ini kalau kita jumlahin, kita ambil yang indeks ke 0. Ini. Kalau kita jumlahin angkanya, itu pasti 1. Sama kayak yang di Google Sheet. Ini berarti si titik itu ketemu sama titik itu 0,63%, ketemu sama ini 3%. Berarti kalau mau ambil yang paling cocok setelahnya, kita ambil yang maksimum ya, yang ini kayaknya 1%. Iya, 1%. Udah punya ini. Terus ini bisa kita pakai, masih sama pakai yang sebelumnya. Tadi kan ada predict next letter sama generate name nih. Tadi kan butuh pairs ya. Pairs yang kita kasih tadi kan yang absolute numbers. Tapi kalau kita kasih yang ini juga harusnya bisa. Coba kita coba. Tapi bukan kita kasih pairs, tapi kita kasih prop tensor. Karena di sini dia pakai indeks. Ini pakai yang lain deh. Sebentar. Method first. Dia nggak punya metode indeks. Pakai ini aja. Ini si Anana ini komen dulu. Terus ya bisa ya, tapi sama Anana. Jangan A deh, S aja ya. S. Ya, S Suri hasilnya. Sama, karena ya cuma ganti yang absolut menjadi probabilistik. Cuma dengan membuat itu probabilistik, kita bisa uh, bisa ambil logika tadi. Jadi instead of ngambil yang maksimum, kita jadikan ini sebagai probabilistik kemungkinan diambilnya. Jadi A diikuti L itu 16% kemungkinan diambil. Masih ada chance itu diambil. A dengan U walaupun 0,1 ya 10% itu chance juga kan. Mungkin bisa diambil juga. Intinya gitu supaya lebih variatif, supaya nggak ngulang-ngulang terus, nggak ana terus gitu kan. Kita bikin ini probabilistik. Since waktunya kayaknya mepet, saya copy dulu ya solusinya. Nanti kalau ada waktu bisa ini. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya di ini. Dibikin multinomial. Ini nih idenya adalah melakukan sampling sih. Berdasarkan distribusi yang dikasih di sini. Jadi kalau ini V, setelah V itu I, tapi kalau kita jalanin lagi, hasilnya bisa beda-beda. Kok sama? Oh iya, ini jadi A nih. VA, VI, VI, VA, VI, VA, VIR, ada juga VR tadi. Jadi berubah-ubah, tapi ini bukan random ya. Tapi ini sesuai dengan distribusi probabilistik yang kita bikin tadi. Jadi kalau coba A, tadi kan AN ya pasti ya. Di sini, oh bisa M. Bisa N juga. Bisa N juga. Bisa juga selesai. Bisa S, T, R, N. Memang akan banyakkan N ya. Terus udah punya ini, yang generate, itu kan baru satu kata ya, satu huruf ya. Kalau pengen nama, ya udah kita copy juga yang sebelumnya. Tapi bukan next letter, tapi kita ganti pakai yang multinomial.
yang pakai sampling. Sisanya sama harusnya. Terus kita generate name s, dapat nama senam rusa, ini dihapus dulu deh. Slipesnasi. Bagus nggak? Aneh ya? SNI. Syah. Aneh namanya. Awi Suro Sinianolbun. Nggak kebaca gitu. Kira-kira masalahnya apa? Kenapa kok? Tapi bukan random ya. Kalau random totally acak gitu. Tapi ini bukan random. Tapi kenapa namanya aneh? Ayah, Awak Hidikah, Angilada Wikinhan. Ya, karena dua huruf yang dipakai. Karena dia cuma lihat huruf sebelumnya kan. Bukan dua huruf, bukan tiga huruf. Sama aja kan tadi saya tanya ke teman-teman, coba kita bikin nama orang gitu deh. Oke, huruf pertama A. Huruf berikutnya apa? M gitu. Nah, tapi setelah itu saya bukan tanya setelah AM apa, tapi setelah M apa. Oke, M mungkin karena banyak nama orang Muhammad, berarti mungkin U gitu. Setelah U apa? Udin. D mungkin tadi kan. Setelah D, D, Damar biasanya. Mungkin banyak orang namanya Damar, berarti Amuda. Kan aneh gitu. Beda halnya kalau kita tanya secara utuh. Setelah Amud apa? Gak tahu. Setelah Am deh. Am. I mungkin, Amir. Setelah Ami apa? Amin mungkin. Setelah Amin apa? A. Setelah Amina, H mungkin. Kan lebih ini. Jadi kita perlu memperpanjang konteks window-nya. Itu sebenarnya konteks window. Sama halnya di GPT. Dia nggak cuma melihat kata adalah buat bikin bahasa. Tapi dia lihat semuanya. Makanya nyambung kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai bigram, tapi kita perlu membuat namanya trigram. Atau mungkin yang lebih panjang lagi. Ide dari trigram bukan cuma dua, tapi kita ngambil tiga. Bukan cuma satu, tapi ambil tiga. Jadi kalau di sini ambil tiga. Habis AM apa? I gitu. Pertanyaan berikutnya, habis MI apa? Mi apa? Mi, mi, mik mungkin nama orang, nggak tahu. Habis Ika apa? Habis Ika, ik. Mungkin ya, Ika orang nama Ika. Maka namanya adalah Amika. Sedikit lebih bagus. Nah, gimana cara bikin trigram? Idenya sama aja kayak tadi. Cuma ini bukan satu, tapi dua kan? Berarti ada dua kolom nih. Ini ke bawahin, terus ada gini. Nggak ke copy. Jadi gini, titik diikuti oleh titik. Setelah titik diikuti titik, berikutnya apa? Titik diikuti A. Setelah titik A, berikutnya, ini kok jadi gini sih? Oh, karena transpose tadi. Ya, begitu pula di bawah. Nanti ini juga bacanya dua ya. Setelah A, ini huruf pertamanya, berikutnya ada huruf keduanya. Idenya begitu, sama aja. Cara kerjanya juga sama, looping dataset yang kita punya. Tapi instead of cuma baca dua pairs, kita baca tiga pairs. Jadi kita perlu bikin namanya trigrams. Kalau lihat names ini, kita perlu bikin trigrams. Awalnya kosong, kita looping aja. Terus, betul nggak nih? Ya, betul. Nah, dapat nih. Betul nggak? Betul kan? Ibr. Bedah. Wah, ini Ibrahim ya. Ibrahim. Ambilnya tiga. Setelah itu disimpan di sama kayak tadi pairs. Cuma bukan dua dimensi matriksnya. Bukan dua dimensi, tapi tiga dimensi. Susah bayangin ya, tiga dimensi. Jadi ada array di dalam array, di dalam array. Nah, karena waktunya mepet, masih ada ya. Habis ini kita mau bahas neural network. Ini saya copy dulu aja solusinya. Pakai trigrams. Terus ini apa enggak? Enggak. Terus kita bikin sama predict next letter, tapi pakai trigram. Karena pakai trigram, butuh letter pertama sama letter kedua. Kalau yang tadi cuma butuh satu kan, satu letter, berikutnya apa? Kalau ini dikasih dua letter, berikutnya apa? Ini tensornya, tensornya, oke udah keisi triplets, predictnya udah ada. Nah kita coba trigram.
Oke, habis AB kemungkinan D. Kemungkinan SU deh. Su. Oh, spasi habis itu. AB. AB. Ya, idenya sama kayak tadi. Setelah itu saya coba bikin yang bukan cuma prediksi satu huruf, tapi ingin memprediksi nama sekaligus. Ini sama idenya kayak tadi, looping aja terus sampai ketemu titik stop. Tapi kalau sebelum ketemu titik dia memprediksi huruf berikutnya dan dikasih dua huruf sebelumnya dan dapat. Kita coba generate next, bukan namanya apa tadi? Generate next letter trigram. Nah, dapat nih. Abanjat. Masih aneh ya. Tapi Sobarti ini bener loh. Kayak ya make sense ya. Dibandingin yang tadi kan apa tuh namanya? Agak agak aneh ya. Nggak umum gitu. Siaki Kamar Faiz. Agak aneh. Aban ya mungkin oke. Coba kita jalanin lagi. Abi. Oke, Abi ya. Abdulianar. Ya, agak aneh. Tapi Abdul itu kan bahasa Indonesia kan. Lia juga sama. S. SU. Suhermalia. Dia nggak bisa membedakan gender. Suherman biasanya cowok, Lia cewek. Nurwah. Nurwah juga make sense. Sumamah boleh. Sugermaman boleh. Subasento. Mungkin oke. Mungkin nama kekinian deh. Biasanya depannya AU misalnya. Aulina Mahwariawani. Ausi. Oke lah ya, jadi sesuatu kan. Ini Telegram. Nah, eh idenya sama. Cuma, oke, pertanyaan. Kalau gitu, apakah akan lebih bagus kalau kita bikin bukan 3, tapi 4, 5, 6, sampai 10? 10 gram misalnya. Kira-kira gimana kalau kita bikin itu? Boleh komen? Ya, N gram. N itu berarti adalah jumlah token. Ya, kalau di sini token itu satu huruf ya. Tapi kalau yang dilakukan sama ChatGPT, uh, itu dia pakai tokenizer. Jadi bukan huruf per huruf, tapi misalnya. Nah, ini kepotongnya jadi kayak gini. Kelihatannya kata per kata, tapi bukan kata per kata. Kebetulan aja ini kata per kata. Nah, ini kan tinggal ini jadi 2 token nih. Ting sama gal. Indonesia 1 token. Nah, tapi yang kita bikin bukan tokennya adalah satu huruf. Ya, masalahnya apa kalau N ini kan N gram ya, tapi N-nya dibikin gede sampai 10, 20 gitu. Gede banget. Wah, ini ya tabelnya. Ini aja. Katakan ini ada 26 ya. 26 plus lah. Ya, ini ada berapa nih? 31. Berarti ini ada berapa sel nih kira-kira? Ada 31 kali 31 kali 31. Karena 3. Kalau cuma 2 bigram 31 kali 31. Tapi begitu jadi ini 3 31 31 31. Jadi pangkat ya. Kalau ada 10 berarti ada berapa? Ada ini. Ini nolnya 14. Gede. Baru 10. Kalau 100 nolnya 149. Gede banget itu. Gede banget dan mungkin akan banyak yang nol, kosong isinya. Karena iya kan, kalau kita 3 nih, ABR, nextnya apa? Mungkin A ya, Abraham misalnya. Tapi kayak gini, AXC mungkin nggak ada. Beda halnya kalau cuma bigram, AX. AX setelah apa? Mungkin ada AM, Aksam, atau apa. Tapi begitu ini makin panjang, makin banyak nggak ada berikutnya. Nggak ada kan kombinasi ini. Itu kelemahan dari Ngram. Dan ya tadi, memorinya gede. Nah, tapi yang menarik, kalau lihat GPT, itu tokennya berapa? Tadi kita baru ngomongin tiga kata ya. Kalau di GPT, ini tokennya 128.000 token. Ini ribu ya. Dan token ini bukan satu huruf. Tadi kalau lihat di sini kan beberapa huruf. Jadi ini panjang banget. Dan tren sekarang makin gede lagi tokennya. Misalnya kayak Cloud. Ini tokennya 200K. Ini bukan. 200K konteks window. Ini artinya apa? Artinya katakan kita mau artinya gini. Misalnya ChatGPT, dia tokennya cuma bisa segini. Artinya ketika dia membalas kata berikutnya, dia cuma baca segini. Dia udah lupa sama yang di atas-atasnya.
semakin banyak tokennya, dia akan makin ingat conversation sebelum-sebelumnya. Dan bagusnya lagi adalah bisa jadi kita upload dokumen, apa ya, dokumen ya apapun gitu. Dokumen itu kan akan menjadi konteks juga di situ. Makin banyak tokennya, dokumen yang kita kasih makin bisa gede juga. Kalau yang kecil mungkin cuma 1 kilo, ini bisa 1 megabyte. Artinya bisa nih dokumen notulen rapat kita kasih, dia akan bisa baca dari awal sampai akhir, bisa menyimpulkan. Atau kalau lebih gede lagi, kita bisa kasih source code kita satu project. Ini bukan cuma satu file. Kita baca project kita semuanya, kasih code-nya ke situ. Tolong pahamin, uh, tolong summarize code-nya itu ngapain, bisa juga. Atau bisa jadi kalau kita lihat yang kemarin lagi populer, apa namanya, Devin, udah tahu kan? Dia bisa coding sendiri kan? Ya, ya ide besarnya kan kita kasih code kita seperti apa sekarang, terus kita kasih requirement-nya, dan dia punya konteks yang bisa membaca semuanya, dan dia melanjutkan aja, dia mengubah dari bahasa Inggris menjadi coding. Ini token. Nah, gimana mereka bisa sampai token sebanyak itu, padahal kita pakai Freegram aja udah kewalahan. Ya, 15 menit lagi. Nah, tapi sebelum ke situ, saya mau bawa ke neural network ya. Jadi uh, kayaknya nggak sempet deh. Oke, mungkin langsung ke coret-coretannya. Sorry ya, waktunya terbatas. Langsung ke bukan ini. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita masih manual ya. Sementara kalau machine learning itu bukan logikanya, bukan kita yang ngasih, tapi ibaratnya kayak kita cuma ngasih datanya aja. Terus kita ngasih expected outputnya apa, dia akan bisa belajar sendiri, mengusahakan agar ketika ada data baru, dia bisa memprediksi outputnya. Nah, machine learning itu yang ada yang namanya supervised learning, ada juga unsupervised. Nah, yang supervised itu ibaratnya gini, kita ngajarin, kita kasih gambar, apel, jeruk, dan seterusnya, terus kita kasih ke mesinnya, dan berharap mereka bisa memprediksi ini gambar jeruk, ini atau ini gambar apel. Nah, tapi mesin nggak tahu kan itu apel atau jeruk. Makanya perlu dikasih label namanya. Jadi supervise artinya kita ngasih datanya plus labelnya. Jadi kita harus satu-satu nih. Gambar apel sama human kita akan ngasih label. Ini apel. Terus ada gambar apel yang lain bentuknya beda. Kita juga sebagai human harus ngasih label itu apel. Ini jeruk. Ya jeruk kita kasih label itu jeruk. Dan seterusnya kita kasih ke mesinnya, ke ML modelnya. Dia akan belajar. Sehingga ketika ada gambar apel baru yang belum pernah dilihat, dikasih ke situ, dia akan memprediksi itu apel. Itu yang disebut sebagai supervised learning. Kita kasih datanya, kita kasih juga outputnya, labelnya, expected outputnya itu apa. Ada juga yang namanya unsupervised learning. Cuma ada juga yang namanya self learning. Yang menarik itu, yang menarik adalah dalam konteks teks, sebenarnya datanya udah ada. Ketika kita bilang selamat pagi, apa kabar, terus kita ingin mesin bisa memprediksi huruf berikutnya, itu kita nggak perlu ngasih label sebenarnya. Kita cukup pecah ini menjadi, kita potong jadi cuma S, terus ini inputnya, ini outputnya. Outputnya apa setelah huruf E? Setelah S, E kan. Terus habis itu ada inputnya SE, outputnya L. Habis SE lah, SL, SEL, berikutnya A, dan seterusnya. Jadi caranya adalah kita nggak kasih utuh ke mesinnya, tapi kita potong-potong, kita kasih sebagian-sebagian sebagai inputnya. Jadi SE sebagai inputnya, terus kita ambil kata berikutnya kita ambil huruf berikutnya sebagai outputnya. Ini juga sama. Selamat, suruh tebak berikutnya apa, spasi. Jadi kita udah punya datanya nih. Tinggal ambil data dari any paragraf, itu kita potong-potong, sebagian jadikan sebagai input, sebagian menjadi output. Dan kita minta mesin belajar dari itu. Nah, cuma supaya mesin nggak tahu itu bagus apa enggak. Jadi biasanya selain kita kasih data, kita kasih juga metrik buat determine apakah itu bagus apa enggak.
Jadi misalnya tadi nih, kita berhasil kan bikin prediksi. Bentar, ini ada infinite loop di atas. Hmm. Sorry, bentar ya. Leaflets plot is not defined. Oke. Ya, si Mambailana. Ya, kita perlu tahu apakah si Mambailana itu bagus apa enggak. Tadi kan pakai feeling ya. Tapi ketika kita kasih KML, kita perlu ngasih goal dulu. Ini bagus apa enggak. Since waktunya mepet, eh sebenarnya gini. Coba ini kita jalankan dulu. Log tensor is not defined. Ini belum ter-execute ya. Ini infinite loop. Ya. Nah, ini kalau kita plot, ini huruf S gitu. Setelah huruf S apa? Ini probability-nya. Ini dari matriks yang probability tadi. Kelihatan bahwa yang menonjol di sini ya, 23 atau something. Itu huruf U. Nah, ya huruf U. Berarti kan kalau misalnya kita nebaknya setelah S itu bukan U, tapi katakan ini gitu. Ini probability-nya lebih kecil kan, 0, something. Sementara kalau U 0,2 something. Machine learning modelnya yang paling bagus adalah ketika dia bisa ngasih angka 1. Jadi setelah S apa, U, dan U-nya dia yakin banget, bukan 0,2 something, tapi 1. Dan benar gitu, SU gitu. Nah, cuma kan nggak mungkin kayak gitu kan. Intinya adalah, ini paling kecil 0, paling gede 1 kan. Probability paling kecil 0, paling gede 1. Cuma kalau dalam konteks machine learning training, itu nggak pakai, bukan 0, 1, tapi sebaliknya. Kita namanya loss function. Jadi kita ingin 0 itu paling bagus, dan nilai yang lebih besar dari 0 itu nggak sebagus 0. Goal-nya adalah sebisa mungkin loss-nya itu menjadi 0, dikecilin. Kalau 100, kecilin 90, 80, 70, sampai jadi 0. Nah, sebenarnya menarik sih ini pembahasannya, ada apa NLL, cuma kayaknya nggak sempat waktunya. Intinya di sini saya udah bikin loss function, terus di sini saya punya kata Susi. Susi itu total loss function-nya berapa? Total NLL-nya berapa? Intinya dia bisa ngasih angka 4, something, 4,9 something. Ini yang prediksi dia. Jadi prediksi dia bukan Susi tapi Suri. Dia cenderung milih R karena ya setelah U most likely R. Sementara kalau saya bikin prediksi saya sendiri, Susi, itu skornya nggak setinggi itu. Ya sorry, ini nggak bisa mendalam pembahasannya. Inti nextnya adalah kita udah punya loss function nih, udah punya skor loss. Terus kita ingin matriksnya ini dibikin sendiri sama machine learning modelnya. Ya, ini sama kayak tadi. Cuma kita bikin pakai embedding namanya. Jadi embedding itu apa? Embedding itu bisa dianggap sebagai tabel ini. N kali N, 2 dimensi. Cuma nilai awalnya random dulu atau kosong. Random. Jadi ibaratnya ini kita pengen bikin tabel ini, tapi saya nggak pengen coding buat itu. Saya cuma pengen ngasih data yang saya punya, ngasih loss function-nya, definisi loss function-nya apa, terus minta si mesinnya bisa ngisi angka ini sendiri. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi embedding-nya ini memang dia initialize dengan random value dulu, terus code-nya cuma segini. Jadi nggak ada coding buat menghitung count, nggak ada plus 1 seperti tadi, tapi cuma looping aja, jalanin. Nanti dia akan ngeprint, ini saya ngeprint loss function-nya, dia turun terus, bisa lanjutin lagi sih kalau mau. Terus setelah itu, jadi setelah looping ini, ketika looping itu dia akan ganti nilai di sini, di otak-atik nilainya, sehingga akan dapat nilai yang meminimalisir loss function-nya. Jadi ngisi ini kayak 23, ini berapa gitu ya. Walaupun angkanya mungkin ada negatif, ada koma. Setelah itu jadi, udah jadi code-nya. Jadi saya udah punya
modelnya disimpan di si embed ini. Embed itu apa? Embed itu cuma fix 2 dimensi, terus bisa kita pakai. Jadi ini saya udah punya modelnya, bisa saya pakai juga. Setelah huruf S apa? Nah, gambarnya kayak gini. Ini sama aja kayak tadi kan? Sama nggak? Sebentar. Ini sama yang di atas. Mana tadi? Nah, ini. Bukan. Yang ini. Ini yang saya bikin sendiri. Tadi pakai count plus dan lain-lain. Ini yang mesin learning bikin. Kurang lebih sama kan gambarnya? Graphnya. Untuk memprediksi juga sama. S, selanjutnya apa? U. Setelah U apa? R. Setelah R apa? I. Suri. Ya, bedanya saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak kasih logiknya, cuma kasih datanya aja. Ya sama sedikit formula. Sama architecture network-nya kayak apa. Architecture-nya simple, cuma ada satu embedding. Ini sangat-sangat simple. Lebih bagus lagi kalau ada linear layer-nya dan lain-lain. Ya, mungkin itu yang ingin disampaikan. Terakhir mungkin ya, kalau ngomongin GPT, ini ada di video Karpati juga, tapi di video yang paling akhir. Ini kan pakai transformer architecture ya. Itu cara kerjanya juga sebenarnya mirip sama yang saya bikin tadi. Ya lebih kompleks sih. Tapi intinya dia ada jauh lebih kompleks, tapi nggak terlalu kompleks banget. Ini kita lupakan yang sebelah kiri. Kita cuma lihat yang sebelah kanan. Ini embedding, sama kayak yang saya bikin tadi. Tapi dia ada namanya positional encoding. Jadi kelemahan yang kita bikin barusan, dia nggak tahu posisinya. Saya dan Tika tinggal di Bandung, tapi dia rumahnya di Jakarta. Dia itu apa? Dia itu refer ke Tika kan, bukan saya. Tapi supaya tahu dia itu refer kemana, urutan itu penting. Kayak contohnya kurang pas ya. Apa ya contohnya? Adik pertama saya tinggi, tapi adik kedua saya pendek. Misal gini, siapakah yang tinggi? Ini urutan penting. Kalau ditukar urutannya, ya nggak bisa kan? Nanti salah jawabannya. Itu gunanya positional encoding. Sisa-sisanya ya ada sesuatu di sini, terus ngambil softmax. Cuma kelebihannya adalah inputnya ini, kalau kita tadi cuma ngomongin bigram atau trigram, ini bisa banyak banget. Sebanyak token yang saya mention tadi. Bisa banyak banget. Dan dia akan, namanya ada self-attention, dia akan melihat, jadi nggak cuma lihat satu atau dua sebelumnya, tapi bisa lihat jauh kemana-mana. Kemudian jadi modelnya, dan akhirnya menjadi prediksi outputnya ini juga sama. Ini token berikutnya apa. Sama kayak kita bikin tadi. Ini softmax ini. Softmax itu kayak yang di sini nih. Kayak yang probability tadi yang ke kanan, yang ini nih. Yang ini. Dari output softmax itu ambil yang maksimum, dan maksimum itu adalah yang kita pilih. Kurang lebih itu mungkin ya. Sorry nggak bisa lebih detail tadi di akhir. Apakah semuanya dibahas samaan dari Karpati? Iya, semuanya dibahas. Silakan ditonton.